Bab 777, Misi Penghancuran. Di belakang 9 peti mati darah, langkah kaki tiba-tiba terdengar. Saat langkah kaki terdengar, semua orang melihat ke belakang 9 peti mati darah. Semua orang tampak waspada dan siap. Sander Ye menarik Yinia kembali ke pintu, pedang Kingsuan di tubuhnya siap untuk terhunus kapan saja. Biarpun gerbang batu telah ditutup, tidak sulit untuk memecahkannya dengan ujung tajam pedang Kingsuan. Selama situasinya tidak tepat, dia akan segera melarikan diri. Yinia melirik ke dada Sander Ye dan tidak berkata apa-apa, tapi api langit di tubuh Sander Ye sedikit bergetar. Segera, ketika langkah kaki semakin dekat, seorang pria misterius muncul di hadapan semua orang. Pria misterius ini mengenakan jubah dan tubuhnya seperti asap. Di tangannya, dia juga memegang tongkat bercahaya. Semua orang menatap pria misterius di depan mereka dengan ekspresi sangat waspada. Pria misterius itu memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, "Era apa sekarang?" Semua orang bingung. Era apa? Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu." Daizong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, peradaban apa ini?" Pria misterius itu berkata, "Peradaban penyihir." Daizorik mengerutkan kening. Belum pernah mendengarnya. Wanita berjubah putih dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Mereka belum pernah mendengar tentang peradaban ini. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Sudah puluhan miliar tahun sejak kehancuran, kamu belum pernah mendengar tentang kami, itu normal." Puluhan miliar tahun. Semua orang di lapangan kaget. Peradaban alam semesta Shuro baru berumur beberapa miliar tahun, tapi peradaban penyihir di hadapan ini telah hancur selama puluhan miliar tahun. Ekspresi Sander Ye cukup rumit. Peradaban manapun sebenarnya tidak lebih dari setitik debu di sungai panjang waktu di seluruh alam semesta. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, "3 orang telah datang ke sini sebelumnya, dan aku membuat kesepakatan dengan mereka semua. Orang terakhir yang datang ke sini berasal dari peradaban hutan. Aku membantunya membuka jalan sendiri. Apakah ada di antara kalian yang kenal dia?" Peradaban hutan. Kelopak mata Sander Ye berkedut. Jelas sekali, orang yang datang ke sini adalah Yugus. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba menatap Sander Ye, "Apakah kamu kenal dia?" Sander Ye tercengang. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Hati-hati, pihak lain dapat menyimpulkan sebab dan akibat." Menyimpulkan sebab dan akibat. Sander Ye merasa sedikit lebih waspada. Dia tidak menyembunyikannya dan mengangguk, "Aku mengenalnya." Pria misterius itu menatap Sander Ye, "Dia sudah mati. Terlebih lagi, ini ada hubungannya denganmu." Hati Sander Ye langsung menimbulkan badai. Astaga! Begitu hebat. Semua orang memandang Sander Ye dengan rasa ingin tahu. Wanita berbaju hitam di sebelah wanita berjubah putih menatap Sander Ye dengan tatapan agak tidak ramah. Karena peradaban hutan adalah target yang ingin dihancurkan oleh peradaban Shuro, karena dia ceroboh dan membiarkan peradaban hutan melarikan diri, dia dihukum. Daizong melirik Sander Ye, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pria misterius itu menatap Sander Ye dengan cermat. Saat dia menyimpulkan, pemandangan muncul di benaknya. Ketika sosok wanita bergaun polos muncul di benaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Semua orang tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sander Ye juga penuh keraguan. Pagoda kecil mencibir, "Ini pasti bibimu atau kakekmu." Sander Ye. Biarpun tubuh pria misterius itu hancur, jiwanya masih ada. Tapi, jiwanya sangat ilusi. Dia menatap Sander Ye lagi. Pada saat ini, ada tatapan serius di matanya. Tapi orang lain tidak dapat melihatnya karena kesadaran spiritual mereka tidak dapat mendekat. Oleh karena itu, ekspresi dia tidak dapat dilihat oleh siapapun. Saat ini, Daizong tiba-tiba berkata, "Senior baru saja mengatakan bahwa berbisnis dengan 3 orang." Pria misterius itu mengangguk. Daizong berkedip, "Senior, kami juga ingin berbisnis dengan kamu. Ciptakan jalan sendiri." Bahkan di antara peradaban Shuro dan peradaban Junlin, itu masih menjadi mesater tertinggi. Kalau orang lain mengatakan bahwa dia dapat membantu orang lain untuk membuka jalannya sendiri, dia pasti tidak akan percaya, tapi ini adalah peradaban kosmik tingkat 4. Pria misterius itu memandang Daizong, "Kalau aku berbisnis, hanya bisnis besar, bukan bisnis kecil." Daizong sedikit menyipitkan matanya, "Senior, coba beritahu aku.
Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kemarilah." Daizong tiba-tiba ragu-ragu. Pria misterius itu berkata dengan tenang, "Kalau aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu bersusah payah." Daizong segera membungkuk sedikit, itu karena pola junior tidak cukup. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan ke arah pria misterius itu. Tapi orang luar tidak dapat mendengar sisa percakapan keduanya. Segera, tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Wajah Daizong tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung, diam bahkan masih sedikit marah dan wajahnya jelek, orang dapat melihatnya sangat terjerat dan ragu-ragu. Tapi tidak lama kemudian, Daizong perlahan menjadi tenang kembali. Pada saat ini, lelaki tua itu memberinya sebuah kotak hitam. Daizong menatap kotak hitam itu dan diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengambil kotak itu, lalu berbalik dan berjalan keluar. Sander Ye melirik Daizong dan tahu bahwa orang ini pasti telah membuat kesepakatan dengan pria misterius itu. Daizong menyimpan kotak itu, dan wajahnya kehilangan senyuman riang sebelumnya dan menjadi sedikit lebih serius. Pria misterius itu tiba-tiba menatap wanita berjubah putih itu, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin membuat kesepakatan juga?" Setelah hening beberapa saat, wanita berjubah putih itu berkata, "Aku sedikit penasaran." Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju pria misterius itu. Seperti sebelumnya, tidak ada orang lain yang bisa mendengar sisa percakapan keduanya. Segera, wanita berjubah putih itu mengerutkan kening dan dengan tegas menolak. Pada saat ini, pria misterius itu mengeluarkan gulungan misterius dan kemudian berbicara lagi. Wanita berjubah putih itu melirik gulungan misterius itu, masih menggelengkan kepalanya, lalu mundur keluar. Pria misterius itu melirik ke arah wanita berjubah putih yang pergi, dan ada sedikit perbedaan, tentu saja, matanya lebih dipenuhi kekaguman. Sangat sedikit orang yang mampu menghadapi godaan besar dan tetap berpegang pada prinsip sebenarnya. Setelah wanita berjubah putih keluar, wanita berbaju hitam di belakangnya ragu-ragu untuk berbicara. Sekarang peradaban Junlin telah memperoleh peluang, itu agak tidak menguntungkan bagi peradaban Shuro. Kedua belah pihak adalah peradaban kosmik tingkat 4. Biarpun mereka berjauhan, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran di masa depan. Tapi kini, peradaban Junlin telah memperoleh kesempatan untuk menjadi peradaban kosmik level 4, itu bukan merupakan hal yang baik bagi peradaban Shuro. Wanita berjubah putih itu terlihat tenang, tidak berkata apa-apa, dan tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba melihat ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin membuat kesepakatan?" Yinia melirik pria misterius itu dan menggelengkan kepalanya. Dalam pikirannya, dia sudah menandai lokasi di sini. Berdagang? Tidak. Dia harus menyelesaikan misi penghancuran saat kembali. Melihat penolakan langsung Yinia, pria misterius itu tidak banyak bicara, dia hanya meliriknya, lalu menatap pemuda dengan pisau di sisinya. Pemuda dengan pisau itu tiba-tiba menantikannya, tapi pria misterius itu langsung mengalihkan pandangannya, lalu menatap Sander Ye di sampingnya, "Bagaimana denganmu?" Melihat pemandangan ini, ekspresi pemuda berpisau itu tiba-tiba menjadi gelap. Sander Ye berpikir sejenak, lalu perlahan berjalan menuju pria misterius itu. Daizong melirik Sander Ye, lalu perlahan menutup matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita berjubah putih juga melirik ke arah Ye Sander Ye, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya, bertanya-tanya apa yang akan dipilih pemuda di depannya selanjutnya. Pemuda yang membawa pisau itu menatap ke arah Sander Ye, tapi ternyata ekspresinya tenang. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia menatap pria misterius itu dan berkata, "Senior, aku punya ide." Pria misterius itu sedikit terkejut, "Bagaimana menurutmu?" Sander Ye berkata dengan serius, "Begini saja, menurutku bakatku cukup bagus, kepribadianku juga bagus, dan aku pekerja keras dan progresif. Kalau senior tidak menolak, aku bersedia mewarisi warisan peradaban penyihir dan membuat peradaban penyihir bersinar kembali dan jaya lagi." Pria misterius itu tercengang. Setiap orang. Daizong melirik Sander Ye dan tertawa, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membual dengan cara yang begitu segar dan elegan. Dia benar-benar berbakat." Wanita berjubah putih melirik Sander Ye, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, agak tercengang. Pemuda ini benar-benar licik. Pria misterius itu menatap Sander Ye tanpa berbicara. Sander Ye berkata lagi, "Senior, aku serius." Setelah pria misterius itu memandang Sander Ye sejenak,
dia tersenyum dan berkata, mengenai warisan, kami juga punya ide ini, tapi maaf, kekuatanmu terlalu rendah, jadi kamu bukan pilihan kami. Kekuatannya terlalu rendah. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, oke. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, tapi, kalau kamu bersedia, aku ingin membuat kesepakatan dengan kamu. Sander Ye sedikit penasaran, kesepakatan apa? Pria misterius itu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius menyelimuti dirinya dan Sander Ye, membuat orang luar tidak mungkin mendengar percakapan mereka. Pria misterius itu memandang ke arah Sander Ye, aku menginginkan barangmu yang paling berharga. Sebagai gantinya, aku dapat membantumu mencapai 100% keilahian. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, cara tercepat dan termudah untuk mencapai 100% keilahian. 100% ilahi. Sander Ye terdiam, harus dikatakan bahwa itu masih sangat menggoda. Tahukah kamu, bagi orang awam untuk beralih dari 90% keilahian menjadi 100% keilahian, itu sama sulitnya dengan naik ke langit, apalagi dia baru mencapai alam keilahian. Tapi hal yang paling berharga bagimu. Sander Ye memandang pria misterius itu, senior, apa yang kamu inginkan dariku? Pria misterius itu tersenyum dan berkata, hal yang paling berharga milikmu, jujur saja biarpun aku tidak tahu harta apa yang kamu miliki, aku tahu pasti ada harta karun di dalam dirimu. Sander Ye tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu memandang Sander Ye, kamu menolak. Sander Ye mengangguk. Pria misterius itu sedikit bingung, apakah harta di tubuhmu lebih berharga dari 100% keilahianmu? Sander Ye tersenyum, lalu berkata, itu tidak benar, hanya saja junior merasa di dunia ini, lebih baik meningkat dengan mantap. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kamu bisa membuka jalan sendiri? Alis Sander Ye tiba-tiba berkerut, membuka jalan sendiri. Sehebat itu. Bersambung. Bab 778, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Melihat ekspresi kaget dan ragu Sander Ye, pria misterius itu tersenyum tipis, kamu tidak percaya. Sander Ye mengangguk dengan jujur. Membuka jalan sendiri. Dalam pikirannya, membuka jalan sendiri seperti yang dialami sekte masa lalu Jennifer C. Dia tidak percaya bahwa master pada level itu dapat diciptakan dengan objek eksternal dan kekuatan eksternal. Saat ini, pria misterius itu tersenyum dan berkata, kamu tahu orang dari peradaban hutan itu, dia sudah membuka jalan sendiri. Sander Ye memandang pria misterius itu dan berkata, senior, bagaimana kamu bisa membuatku percaya bahwa kamu bisa membiarkan aku membuka jalan sendiri? Pria misterius itu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan hitam misterius muncul di tangannya. Dia menatap ke arah Sander Ye, ini adalah warisan seni bela diri yang lengkap, atau dengan kata lain, ini adalah warisan ingatan. Sander Ye sedikit mengernyit, warisan ingatan. Pria misterius itu mengangguk, dalam peradaban kami dapat menyalin ingatan dari kekuatan besar. Ketika generasi mendatang berlatih, mereka dapat langsung mewarisi ingatan ini. Setelah mewarisi ingatan ini, semua jalan yang harus kamu lalui telah dilakukan sebelumnya, jadi berlatih bisa dikatakan sesederhana meminum air. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah ini ingatan master yang menciptakan jalan sendiri? Pria misterius itu mengangguk. Sander Ye tampak serius, apakah ini setara dengan menyalin master? Dia sangat terkejut. Kalau pria di depannya tidak berbohong, apa artinya? Artinya peradaban penyihir ini dapat meniru master teratas dalam jumlah besar. Ini sungguh keterlaluan. Menyalin. Pria misterius itu tersenyum tipis dan berkata, kamu menggunakan kata itu dengan sangat baik. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, senior, aku sedikit tidak jelas. Secara logika, kalau kamu memiliki cara seperti ini, seharusnya ada master yang tak ada habisnya di peradabanmu, jadi kenapa kamu bisa dihancurkan? Senyuman di wajah pria misterius itu berangsur-angsur menghilang. Sander Ye berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak bermaksud menyinggung, aku hanya ingin tahu. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi rumit di wajahnya, peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing. Sander Ye tercengang, peradaban kosmik tingkat kelima, peradaban Tianxing. Pria misterius itu mengangguk. Sander Ye terdiam. Dia tidak menyangka bahwa peradaban penyihir ini juga dihancurkan oleh peradaban Tianxing. Sander Ye sedikit penasaran, senior, seberapa kuat peradaban Tianxing ini? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu.
Sander Ye menatap pria misterius itu, yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat mereka menghancurkan kita, kami bahkan tidak melihat wajah mereka. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, api langit. Pria misterius itu mengangguk. Sander Ye terdiam. Dia sekarang memiliki api langit di tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia meremehkan kekuatan api langit ini. Bahkan peradaban kosmik tingkat 4 pun bisa dihancurkan. Pria misterius itu tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin melakukan pertukaran? Sander Ye tersenyum dan berkata, senior, menurutmu apakah hal yang paling berharga dalam diriku sebanding dengan warisan ingatan ini? Pria misterius itu berkata, aku seharusnya tidak akan rugi. Sander Ye menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu memandang ke arah Sander Ye. Sepertinya benda di tubuh tuan muda lebih berharga dari yang aku duga. Sander Ye tersenyum, lalu berkata, senior, aku selalu merasa bahwa kultivasi harus dilakukan sendiri. Kalau tidak, maka akan menjadi sombong. Kalau aku ingin membuka jalan sendiri, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Membuka jalan sendiri. Kalau dia tidak mau bekerja keras, bibi bergaun polos atau kakek sudah memiliki kemampuan untuk membantunya membuka jalan sendiri. Tapi apa gunanya itu? Apa yang kamu sadari adalah milik kamu sendiri. Dan, apa hartanya yang paling berharga? Itu pedang King Xuan dan pagoda kecil. Tukarkan pedang King Xuan dan pagoda kecil dengan warisan ingatan. Dia tidak rusak otaknya. Saat ini, pria misterius itu tiba-tiba berkata, teman kecil, tunggu sebentar. Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat pria misterius itu. Pria misterius itu tersenyum sedikit dan berkata, karena menurutmu kesepakatan ini tidak baik, bagaimana kalau kita mengubahnya? Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, senior, apa pendapatmu tentang aku? Pria misterius itu sedikit terkejut, jelas tidak menyangka Sander Ye akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia menatap Sander Ye dan kemudian berkata, lumayan. Lumayan. Evaluasi ini sebenarnya sangat tinggi. Karena dia telah melihat terlalu banyak orang jenius pada masanya. Tapi di puncak peradaban penyihir, Sander Ye benar-benar tidak bisa dianggap yang terbaik, dia hanya bisa dianggap baik-baik saja. Lumayan. Sander Ye sedikit terdiam, ini berbeda dari apa yang dia pikirkan, tapi dia dengan cepat mengerti. Jelas sekali, orang ini pasti telah melihat terlalu banyak orang jenius. Dia harus tangguh. Sander Ye melirik orang-orang di belakangnya, lalu berkata, senior, bisakah kamu menutupi tempat ini? Pria misterius itu melirik Daizong dan orang lain di belakang Sander Ye, lalu mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti dirinya dan Sander Ye. Lalu dia menatap Sander Ye, matanya penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Ketika dia melihat pedang King Xuan, pria misterius itu langsung terpana. Sander Ye memandang pria misterius itu, masih waspada di dalam hatinya, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melepaskan pedang itu maka tidak bisa menjebak serigala. Pria misterius itu tiba-tiba mengulurkan dua jarinya untuk menyentuh pedang King Xuan, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Sander Ye, apakah tidak apa-apa? Sander Ye mengangguk. Pria misterius itu kemudian meletakkan dua jarinya pada pedang King Xuan. Kekuatan misterius meresap ke dalam pedang King Xuan. Pedang King Xuan sedikit bergetar dan menjentikkan jari pria misterius itu. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan muncul di mata pria misterius itu. Dia menatap Sander Ye, siapa yang membuat pedang ini? Sander Ye menunjuk dirinya. Pria misterius itu segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Wajah Sander Ye penuh garis hitam, maksudku keluargaku. Setelah lelaki misterius itu terdiam beberapa saat, dia berkata, kalau pedang ini adalah bendamu yang paling berharga, memang tidak sebanding dengan warisan ingatanku. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Sander Ye, tatapan rumit muncul di matanya, teman kecil bukan orang biasa. Sander Ye menangkupkan tinjunya, senior, junior tidak punya niat lain dengan menghunus pedang ini. Aku hanya ingin menjalin hubungan baik dengan senior. Tentu saja, kekuatanku saat ini rendah dan aku tidak cukup baik bagi senior, tapi junior akan bekerja keras. Junior percaya, dalam waktu dekat, junior akan bisa membantu senior. Pria misterius itu terdiam. Dia secara alami mengerti apa maksud pemuda di depannya. Ini hanya mencoba mendapatkan sesuatu secara gratis.
Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini tidak ingin menderita kerugian sama sekali, dan ingin menyulitkan dia. Tapi kemudian dia memikirkannya, pemuda di depan dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau begitu, kenapa tidak menjalin hubungan yang baik? Setelah memikirkan ini, pria misterius itu tersenyum tipis, membuka telapak tangannya, mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Di dalam cincin penyimpanan terdapat boneka ajaib, terbuat dari bahan khusus. Umumnya, sulit untuk melukai orang yang membuka jalan sendiri, tapi itu akan berguna bagimu sekarang. Sander Ye sangat gembira dan buru-buru mengambil cincin penyimpanan itu, lalu berkata, "Terima kasih, senior." Pria misterius itu tersenyum, lalu berkata, "Teman kecil, kalau tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki satu benda ilahi di tubuhmu, kan?" Sander Ye mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun, karena di hadapan pria sekuat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah tulus. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Benar saja." Setelah mengatakan ini, dia menoleh dan melihat ke 9 peti mati darah di belakangnya, lalu berkata, "Teman kecil, bisakah kamu membantuku?" Membantu. Kelopak mata Sander Ye bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia. Pria misterius itu melanjutkan, "Aku ingin teman kecil aku membantu aku merawat salah satu peti mati darah." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya tanpa menunggu Sander Ye berbicara, dan peti mati darah di belakangnya terbang tepat di depan Sander Ye. Sander Ye melihat peti darah itu dan tidak berkata apa-apa. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kalau sulit, bisa langsung menolaknya." Sander Ye tersenyum pahit. Menolak. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa membantu orang lain di masa depan, jadi dia benar-benar tidak bisa menolaknya saat ini. Dia tidak punya pilihan setelah menerima manfaat dari orang lain. Sander Ye bertanya, "Senior, apa isi peti mati ini?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu saat waktunya tiba, teman kecil." Sander Ye terdiam. Pria misterius itu menambahkan, "Jangan khawatir, teman kecil, isi peti mati ini tidak akan pernah merugikanmu, aku jamin." Sander Ye mengangguk, "Oke." Setelah itu, dia langsung menyimpan peti darah itu, tapi demi alasan keamanan, dia tidak menyimpannya di pagoda kecil, tapi di cincin penyimpanan. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, "Senior, tidak bisakah kamu pergi dari sini?" Pria misterius itu mengangguk. Sander Ye bingung, "Kenapa?" Pria misterius itu menjelaskan, "Kami terlalu kuat. Kalau kami pergi dari sini tanpa segel, kami pasti akan menarik peradaban Tianxing." Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Pria misterius itu tersenyum sedikit, melambaikan lengan bajunya, dan batasan di lapangan menghilang. Sander Ye memberi salam pada pria misterius itu, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, semua orang di lapangan menatap Sander Ye, karena mereka menemukan bahwa salah satu dari 9 peti mati darah hilang. Satu peti mati hilang. Tidak ada keraguan bahwa peti mati darah yang hilang pasti ada di tubuh Sander Ye. Semua orang menatap Sander Ye dengan pemikiran berbeda. Mereka pasti punya pemikiran tentang peti mati darah, tapi mereka tidak berani merampoknya dengan paksa. Jangan bercanda, peradaban kosmik tingkat 4 di depan mereka ini tak terduga. Tidak ada yang berani menyinggung orang di tingkat 4 secara gegabah, bahkan kalau peradaban kosmik tingkat 4 ini telah menurun. Tapi Sander Ye bukanlah peradaban kosmik tingkat 4. Daizong melirik Sander Ye dan perlahan menutup matanya lagi. Sejak membuat kesepakatan dengan pria misterius itu, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih dewasa. Wanita berjubah putih menatap Sander Ye, matanya penuh rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu kesepakatan apa yang dibuat Sander Ye dengan pria misterius itu. Di belakangnya, Pania sang komandan wanita berbaju hitam menatap Sander Ye, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Sander Ye berjalan ke arah Yinia dan tersenyum tipis, Yinia mengikutinya. Biarpun dia hanya terlihat setengah wajah, dia tetap cerah. Pada saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba berkata, "Semuanya, tolong bubar." Mendengar ini, pria yang membawa pisau itu maju dengan cepat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, junior juga ingin membuat kesepakatan dengan senior." Pria misterius itu melirik pria yang membawa pisau dan menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak memenuhi syarat." Setiap orang. Pria yang membawa pisau itu tampak sangat jelek. Dia menunjuk dengan marah ke Sander Ye,
dia memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan senior di level yang begitu rendah, kenapa junior tidak? Jelas sekali ini adalah ketidakpuasan. Pria misterius itu melirik ke arah Sander Ye, yang tidak jauh darinya, dan perlahan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.